Lanjut ke halaman 50 Risa, jangan lupa subscriber ya, biar tambah semangat bikin konten. Yang belum nonton dari awal cerita kami bikin playlist di profil YouTube bisa dicek secara urut dari 1 sampai akhir. Yuk lanjut kita ke cerita lanjut ke Risa. Riz, aku sudah selesai. Pria yang rambutnya disisir ke arah belakang dan tampak lembab bekas air wudhu tersebut, duduk di kursi kemudinya. Iya, aku salat dulu, jawabku sembari menegakkan jok dan menarik napas dalam sebelum keluar mobil. Tunggu, cegahnya dengan wajah yang tampak mengamati. Ada sesuatu, tuh, kan. Dokter Fadi lama-lama memang mirip sekali dukun atau anak indigo. Bisa-bisanya dia tahu bahwa aku sedang memikirkan sesuatu. Tadi ibu kirim pesan. Katanya udah mau berangkat. Abah minta jemput sama kamu, Mas. Gak mau naik taksi. Wajah dokter Fadi langsung berubah pias. Lelaki itu memijit pangkal hidungnya dengan kedua bibir yang mengatuk ke bagian dalam. Ternyata dia sama pusingnya dengan aku. Aku salat dulu saja. Biar tenang, kataku sembari keluar dari mobil. Tak kutoleh lagi selanjutnya bagaimana reaksi dokter Fadi di atas kursi, panasnya. Aku tahu bahwa kami sama-sama sedang berada di dalam kekalutan pikiran. Tak seperti orang lain yang seharusnya menantikan kehadiran orang tua dengan perasaan buncah plus semringah, lain sekali halnya dengan kami berdua. Entah, seperti ada beban besar yang tengah kami tanggung di atas pundak. Setidaknya begitulah yang kurasakan. Aku langsung melepaskan alas kaki saat memasuki serambi masjid. Bergerak ke arah samping dan masuk ke bilik wudhu khusus muslimah. Tak tampak ada perempuan selain aku di sini. Hanya seorang diri ternyata, pikirku. Setelah ambil wudhu, aku langsung masuk ke ruangan masjid yang lumayan luas meski bangunannya hanya memiliki 1 lantai saja. Tampak 3 orang pria tengah menggulung karpet panjang yang dijadikan sajadah tambahan di saf laki-laki dan pada bagian serambi. Kupakai mukena putih yang tersedia dalam lemari kaca di pojok belakang sebelah kanan ruangan. Wangi, itulah kesan pertamaku saat mengenakannya. Pasti habis diambil dari binatu. Usai menutup seluruh aurat dari ujung kepala sampai kaki, aku pun segera menunaikan salat zuhur 4 rakaat sendirian di saf wanita paling belakang. Salatku khusyuk sekali. Sekelilingku terasa sunyi dengan sesekali saja bunyi entakan karpet yang digulung dan suara putaran kipas angin yang menerpa wajah. Sepanjang salat, setiap kali aku sujud, wajah ibu dan bapak silih berganti muncul dalam kepala. Tak hanya sekali, tapi lebih dari 2 kali bahkan. Sesak dadaku. Saat sujud terakhir, aku menangis sejadi-jadinya di atas sajadah. Tergugu menggigil mengenang keduanya sembari merapalkan doa kepada Tuhan minta agar arwah bapak tenang di alam barzah. Rasanya aku begitu pilu. Sedih sekali. Seolah baru semalam ibu kabur dari rumah dan bapak mengembuskan napas terakhirnya. Entah berapa lama aku menumpahkan air mata sembari sujud. Jelasnya, saat aku bangkit dan duduk tahiyat akhir, kepalaku sempat pening dan berkunang. Ya Tuhan, sembuhkan kesedihan hatiku. Buat aku bahagia dan bisa mulai berdamai dengan semua keadaan ini. Bikin aku mampu untuk memaafkan ibu. Setelah salam dan menengadahkan tangan ke atas untuk berdoa, tiba-tiba aku mendengarkan sebuah suara yang sangat lembut. Lebih mirip desau angin, tapi jelas sekali ku tangkap kata-katanya. Riz, maafkan ibu, ya. Bapak sudah ikhlas, kok. Maka, semakin tumpahlah air mataku. Hingga tak dapat kutahan lagi suara rintih kepiluan. Aku menangis, tanpa peduli dengan sekitar yang mungkin saja ada orang yang memperhatikan. Bapak, tenang di sana. Ya, Pak. Bibirku sungguh gemetar. Lirih suaraku. Aku begitu berharap Tuhan mau mengampuni segala dosa-dosa Bapak selama hidup di dunia. Aku pun juga berharap hatiku bisa lapang untuk menerima kehadiran ibu setelah kepergiannya yang sangat membuat kami terpukul di masa lalu. Langkah kakiku sungguh gontai saat harus kembali ke mobil dokter Fadi. Lelaki itu ternyata menunggu sembari rebah dengan kondisi jok yang dibuat miring 90°. Kedua tangannya diletakkan di atas kening dengan kondisi mata yang terpejam. Tertidur mungkin, pikirku. Tak enak hati aku untuk membangunkannya. Kulirik jam yang tertera di dashboard. Sudah jam 12.50 siang. Sementara kami belum makan siang dan lelaki di sampingku tadinya sudah mengajak untuk mengisi perut. Kasihan dia, tapi, Dokter Fadi pasti lelah, mungkin juga sekaligus lapar. Atau, pikirannya tengah kalut sehingga dia memutuskan tidur untuk melepaskan kegalauannya. Entahlah.
Aku termenung sesaat, menarik napas panjang sembari menepis dugaan demi dugaan yang bakal terjadi pada pertemuan hari ini. Pikiranku sesungguhnya belum bisa begitu lega apalagi tenang. Sebelum bertemu ibu dan abah, pokoknya bakalan kalut terus. Tuhan, tolong hilangkan kebimbangan di hati ini agar aku bisa berpikir jernih. Riz, Dokter Fadi tiba-tiba bangun dan gelagapan. Dia mengucek-ngucek matanya sambil menguap lebar, lalu memperhatikanku dengan menyipitkan mata. Udah dari tadi, tanyanya lagi. Nggak, kok, baru aja, jawabku padanya sembari mengulaskan senyuman. Pria itu kemudian menegakkan sandaran kursinya. Mengenakan sabuk pengaman, lalu berkaca di spion depan dan membersihkan sudut di kedua matanya. Mungkin takut ada belek, benakku. Kemana kita? Tanyaku penasaran. Terserah. Dokter Fadi menoleh ke arahku. Wajahnya terlihat agak cemas. Ke bandara saja, yo. Kita bisa makan di sana. Biar nggak telat jemput abah dan ibu. Mendengar tawaranku, Dokter Fadi tampak terkesiap. Dia diam sesaat seperti tengah berpikir keras. Lelaki itu benar-benar belum siap dengan hari ini, tebakku. Baiklah. Namun, dia akhirnya menyerah. Mobil pun mulai melaju menuju bandara yang jarak tempuhnya memakan waktu sekitar 20 menit dari daerah sini. Tak ada yang bisa kami bicarakan di mobil sepanjang perjalanan. Sunyi senyap di dalam sini. Hanya ada bunyi deru mesin dan embusan dari mesin pendingin. Semakin resah aku jika suasananya setegang ini. Namun, mau bagaimana lagi? Toh, aku juga sudah kehabisan topik untuk dibicarakan dengan lelaki yang sedang menyetir tersebut. Lebih tepatnya, waktu untuk membahas hal yang ringan-ringan sedang tak tepat. Setelah menghabiskan waktu selama kurang lebih 20 menit lebih, kami berdua akhirnya tiba di kawasan bandara berkelas internasional ini. Suasana ramai saat kami sampai di lokasi kedatangan. Dokter Fadi berinisiatif untuk menggandeng tanganku dan membawa langkah ini menuju sebuah resto yang menjual makanan khas Indonesia seperti bakso, nasi goreng, gado-gado, dan lainnya. Kami duduk di kursi paling depan. Terdapat daftar menu yang dilaminating pada setiap meja. Ragu, aku meraih dan mulai membacanya. Mataku sempat membelalak saat melihat harga yang tertera. Semangkuk bakso dihargai Rp50.000 SDRP. 75.000. Ya, dengar-dengar harga di bandara memang serba mahal. Air mineral saja kulihat di sini harganya Rp10.000. Memang tak masuk akal. Jadi menyesal aku mengajak Dokter Fadi makan di bandara. Pesan apa? Tanyanya sembari mengintip daftar menu yang tengah kubaca. Tumben Dokter Fadi duduk di samping. Biasanya dia memilih duduk berhadapan denganku. Mungkin saking groginya mau bertemu dengan abah dan ibu. Ternyata manusia cuek dan dingin sepertinya, bisa salah tingkah juga, ya. Mahal? Bisikku padanya. Ah, enggak, relatif, kok. Lelaki itu lalu menyambar kertas yang pegang. Aku ingin bakso rusuk. Kamu apa? Tanyanya lagi. Nasi goreng saja. Seafood? Ya, original. Kataku sembari menahan napas melihat harga nasi goreng seafood yang biasanya cuma Rp25.000 tapi di sini harganya Rp55.000 tersebut. Gak, seafood aja. Kalau cuma nasi goreng biasa, ngapain makan di sini? Di kos juga bisa. Tatapan Dokter Fadi dingin ke arahku, membuatku jadi merinding sendiri. Mbak, mau pesan, seru Dokter Fadi sembari melambaikan tangannya pada pelayan yang tengah duduk di kursi kasir bersama seorang temannya yang lain. Perempuan yang disapa Mbak tersebut datang menghampiri kami. Mau pesan apa, Mas? Tanyanya dengan nada yang mendayu-dayu dan senyuman yang lebar. Aku sekarang jadi risih bila Dokter Fadi dipanggil begitu oleh perempuan. Apa aku cemburu? Ah, nggak tahu. Bakso rusuk 1, nasi goreng seafood 1, jus alpukat 2. Sama air mineral dingin 2. Haduh, bakalan habis berapa ratus ribu, pikirku. Aku jadi takut kalau makin lama aku bersama Dokter Fadi, uangnya bakalan lebih cepat habis daripada sebelumnya. Baik, ada tambahan lagi, Mas? Tanya perempuan berambut lurus yang diikat ekor kuda dengan celemek warna kayu yang membalut kaos polo hijaunya itu. Gak ada, Mbak. Itu saja, jawabku agak ketus sembari memaksakan diri tersenyum padanya. Baik, Mas. Ditunggu, ya. Bahkan perempuan dengan warna lipstik menyala tersebut tak mau memperhatikan wajahku. Dia malah senyum-senyum terus ke arah Dokter Fadi. Idih, bikin aku keki saja. Kamu kenapa?
Tanyanya dengan alis yang bertaut. Sebal, kataku refleks dan diakhiri dengan rasa malu yang luar biasa. Sama, aku juga sebal. Ucapannya berhasil membuat maluku seketika sirna. Berganti jadi rasa hangat di pipi yang menandakan bahwa aku sedang tersipu. Kami berdua lalu saling diam lagi sampai pesanan datang. Makanan yang dihidangkan oleh pelayan, centil, tadi langsung kulahap tanpa menunggu waktu lama. Rasanya lumayan enak. Sepadan dengan harga mahal yang mereka suguhkan. Porsinya juga segunung. Tumben aku bisa habis dengan porsi sebanyak ini. Mungkin karena saking laparnya. Tanpa terasa, waktu itu akhirnya tiba juga. Pukul 14 tepat. Jantungku yang tiba-tiba berdebar dengan rileks, kini tiba-tiba berubah ritmenya jadi semakin kencang. Aku pun jadi linglung. Bingung harus berbuat apa. Coba telepon ibu, kata dokter. Fadi membuyarkan lamunanku. Hah? Tanyaku mencoba untuk memastikan bahwa kuping ini tak salah mendengar. Telepon ibumu. Tanyakan sudah turun atau belum. Aku terkesiap sesaat. Namun, sedetik kemudian, aku langsung sadar bahwa kini harus kuhadapi apapun kenyataannya. Segera kurogoh tas kerjaku dan mengambil ponsel dari dalam sana. Telepon ibu, begitu benakku. Tanganku tapi tiba-tiba gemetar. Sulit sekali untuk kugerakkan sekadar untuk mencari namanya di kontak. Kutempelkan ponsel ke telinga dengan perasaan yang tak menentu. Tuhan, bagaimana ini? Aku sebenarnya enggan. Namun, mau bagaimana lagi? Halo, kataku dengan suara terbatas saat telepon berhasil tersambung. Halo, Chris. Ibu dan Abah baru landing. Kami masih di dalam pesawat. Kalian di mana? Semakin gemetar tungkaiku. Rasanya mual perut ini. Mau muntah. Astaga, sepertinya aku mengalami serangan panik. Di resto dekat keberangkatan, Bu. Oke, nanti kalau sudah selesai ambil barang, ke pintu kedatangan, ya, nak. Iya, ibu sama abah mau turun dulu. Bye. Assalamualaikum. Aku bahkan baru ingat bahwa tadi lupa mengucapkan salam saat menelepon ibu. Waalaikumsalam, nak. Balas ibu dengan suara yang lembut bagai kami ini sepasang anak ibu yang paling romantis sedunia. Mereka sudah mau turun dari pesawat, Mas, kataku dengan nada yang lemah. Dokter Fadi hanya diam. Lelaki itu terdengar menarik napasnya dalam-dalam. Entah apa yang dia risaukan. Setahuku lelaki ini paling tenang dan cuek setiap menghadapi persoalan. Namun, mengapa sekarang kami bisa berada di kapal yang sama? Apakah mungkin karena kami semakin satu jiwa? Bersambung.